بتحية السلام تحية السلام بالسلام وتحية مباركة من عند الله أكبر ونقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin senasib seperjuangan yang dirahmati oleh Allah. Indonesia merupakan salah satu negara terpadat di dunia yang menjadikannya salah satu negara dengan jumlah masalah sosial yang dapat dikatakan cukup mengejutkan. Sebut saja narkoba. Hampir setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, media elektronik maupun media cetak banyak yang menyebutkan bahwasannya generasi muda kita semakin parah. Padahal generasi muda adalah generasi penerus bangsa, remaja menjadi harapan bangsa ini. Mereka adalah harapan bangsa yang akan memperjuangkan masa depan negeri ini. Demikian juga mereka dalam waktu yang sama merupakan harapan Islam yang akan memperjuangkan ajaran Islam, yang akan mempertahankan undang-undang Islam, yang akan melindungi generasi muda Islam, dan yang akan menjadi pemimpin pada masa selanjutnya. Namun terkadang realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Pemuda yang seharusnya menjadi contoh bagi generasi selanjutnya saat ini sedang mengalami gejolak kehancuran. Buktinya terjadinya perampokan di mana-mana, pencurian merajalela, bahkan penyalahgunaan narkoba oleh remaja saat ini telah menjadi hal lumrah di luar sana. Lantas, bagaimana sikap kita sebagai generasi muslim saat ini? Sebagai jawabannya, marilah kita simak bersama-sama syarahan Al-Quran yang berjudul Bahaya narkoba bagi remaja. Sebagai rujukannya Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras dan berjudi, berkurban untuk berhala,
dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar dirimu beruntung. Hadirin senasib seperjuangan yang dirahmati oleh Allah. Ayat di atas menjelaskan tentang haramnya khamr. Kita kaji lebih dalam lagi. Kalimat innama dari segi balaghah merupakan adatul qasar yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Hal ini menunjukkan bahwasannya mengkonsumsi khamr memang betul-betul merupakan perbuatan yang buruk. Bahkan rijsun min amali syaitan, lebih buruk daripada perbuatan syaitan. Mengapa demikian? Karena khamr dalam bentuk apapun merupakan psikotropik substan, mengandung zat-zat yang dapat merusak jiwa manusia yang mengkonsumsinya. Pernyataan di atas mendorong kita untuk lebih memperhatikan eksistensi pemuda di masa yang akan datang. Dengan mengetahui semua fakta, kita sadari betapa pentingnya peran pemuda di masa depan. Karena pemuda dianggap melambangkan semangat yang tak pernah redup. Pemuda dianggap melambangkan keberanian yang tidak pernah luntur. pemuda dianggap melambangkan kekuatan yang tidak mudah hancur. Karena alasan ini, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, suatu ketika pernah berkata, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Hadirin senasib seperjuangan yang dirahmati oleh Allah. Profesor Dr. Haji Dadang Hawari mengatakan, 68% masyarakat Indonesia terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Buktinya, Tidak sedikit anak-anak muda kita terjerumus ke dalam mabuk-mabukan, tenggak whisky, brandy, dan lain sebagainya. Tidak sedikit anak-anak muda kita tenggelam dalam budaya telan beka, opium, heroin, sabu-sabu, dan lain sebagainya. bahkan tidak sedikit anak-anak muda kita yang mati di ujung lidahnya hanya 2 kata yang terucap. Ganja morfin, merintih, memohon dan memanggil ganja hingga mereka mati tanpa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Sesungguhnya, mengapa kita harus meninggalkan dan menjauhi narkoba? Bukankah setiap sebab pasti adanya musabab? Seperti halnya adanya asap, tiada asap tanpa adanya api. Tiada hujan tanpa adanya mendung. Tidak ada abu tanpa adanya kayu yang terbakar. Oleh karenanya, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi, Innama yaridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم. Dengan minuman keras dan berjudi itu, setan hanyalah bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu untuk mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan, begitu banyaknya dampak negatif dari mengkonsumsi khamr. Mari kita renungkan sejenak.
Apakah pantas seorang pemuda yang mengaku Islam lalu menikmati hal-hal yang diharamkan? Apakah patut seorang pemuda yang mengaku mempercayai Al-Quran lalu menghirup ganja dan kokain? Apakah pantas seorang pemuda yang mengaku meneladani Rasulullah lalu menenggak opium dan heroin? Apakah bisa dibenarkan seorang pemuda yang mengaku membenarkan hikmah Allah tetapi mengkonsumsi barang yang diharamkan? Hal tersebut selaras dengan lagu Roma Irama yang berbunyi, darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, gak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda, biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan, para remaja waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Kesimpulannya, sebagai generasi muslim, mari kita bersama-sama ikut andil dalam memberantas narkoba, terutama di bumi Indonesia tercinta ini, agar tercipta kehidupan yang harmonis di antara kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. kami sudahi dengan salam. Semoga kita berjumpa lagi. kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.